Selamat datang kembali di channel Kelas Kehidupan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yang bisa merubah cara kamu berinteraksi dengan orang di sekitarmu. Kita akan membahas tips dan trik sederhana agar percakapanmu lebih efektif dan meningkatkan daya tarikmu di mata orang lain. Berikut adalah 6 cara agar gaya bicara kamu disukai banyak orang. Pertama, jangan punya sikap menghakimi. Sikap menghakimi adalah sikap yang menilai orang lain berdasarkan asumsi, prasangka, atau standar pribadi kita, tanpa memahami latar belakang, situasi, atau alasan mereka. Sikap menghakimi bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak dimengerti, atau bahkan diserang. Sikap menghakimi juga bisa menunjukkan bahwa kita tidak mau mendengarkan, belajar, atau berempati dengan orang lain. Sikap menghakimi bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau jarak dengan orang lain. Cobalah untuk melihat sisi baik dari orang lain dan situasi yang terjadi. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan negatif atau mengasumsikan hal-hal buruk. Ubah pikiran negatifmu menjadi positif. Misalnya, jika kamu berpikir dia tidak bisa diandalkan, ubah menjadi dia mungkin sedang sibuk atau ada halangan. Sebelum mengeluarkan pendapat atau kritik, cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Bisa jadi ada alasan atau situasi tertentu yang membuat mereka bertindak seperti itu. Sebagai contoh, jika seseorang membuat keputusan yang tampak aneh, mungkin ada faktor-faktor yang tidak kita ketahui. Kedua, mengakui perspektif orang lain. Perspektif adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda, tergantung dari pengalaman, latar belakang, dan nilai-nilai yang mereka anut. Perspektif ini mempengaruhi bagaimana orang berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai situasi. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita seringkali beranggapan bahwa perspektif kita adalah yang paling benar, logis, atau rasional. Kita cenderung menolak atau mengabaikan perspektif orang lain yang berbeda dari kita. Padahal, hal ini bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau bahkan permusuhan. Mengakui perspektif orang lain bukan berarti kita harus setuju atau menyerah dengan pendapat mereka. Tapi, mengakui perspektif orang lain berarti kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kita mau mendengarkan dan memahami sudut pandang mereka, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Ketiga, menggunakan kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih. Salah satu kunci untuk menjadi orang yang disukai adalah menggunakan kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kata-kata ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain. Kamu mengakui kesalahan kamu, dan kamu bersyukur atas bantuan atau pujian yang kamu terima. Kata-kata ini adalah cara bicara yang membuatmu banyak disukai orang. Ucapkan maaf saat kamu melakukan kesalahan atau menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Kamu harus mengucapkan maaf dengan tulus dan jelas, tanpa menyalahkan orang lain atau mencari alasan. Ucapkan tolong saat kamu membutuhkan bantuan atau permintaan dari orang lain. Kamu harus mengucapkan tolong dengan sopan dan ramah, tanpa memaksa atau menuntut. Ucapkan terima kasih saat kamu menerima bantuan atau pujian dari orang lain. Kamu harus mengucapkan terima kasih dengan senang dan ikhlas, tanpa meremehkan atau menolak. Dengan mengucapkan terima kasih, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bersyukur dan menghargai orang lain. Keempat, empati dalam berkomunikasi. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Empati berbeda dengan simpati. Simpati hanya kasihan atau iba terhadap orang lain. Sedangkan empati lebih dalam. Dengan empati, kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan seolah-olah kita berada di posisi mereka. Empati sangat penting dalam berkomunikasi, karena dengan empati kita bisa menyesuaikan cara bicara kita dengan kebutuhan dan kondisi orang lain. Empati juga bisa membuat kita lebih peka, peduli, dan menghargai orang lain. Dengan begitu, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis dengan orang lain. Dengan empati, kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kita juga bisa mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan saran dari orang lain. Hal ini bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan adil, yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Kelima,
Menyadari emosi lawan bicara. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita seringkali tidak memperhatikan atau mengabaikan emosi yang mereka rasakan. Kita hanya fokus pada apa yang kita katakan atau ingin sampaikan, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Padahal, hal ini bisa menimbulkan masalah, konflik, atau kesalahpahaman. Menyadari emosi lawan bicara berarti kita bisa mengenali, memahami, dan menghargai perasaan yang mereka alami. Kita juga bisa menyesuaikan cara bicara kita dengan emosi mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan menyadari emosi lawan bicara, kita bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Kita juga bisa memberikan dukungan, penghargaan, atau bantuan yang sesuai dengan emosi mereka. Hal ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan dipedulikan sehingga mereka lebih menyukai kita. Dengan menyadari emosi lawan bicara, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa, nada suara, dan bahasa tubuh kita dengan emosi mereka. Kita juga bisa menggunakan kata-kata yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan kita. Hal ini bisa membuat komunikasi kita lebih lancar dan harmonis, sehingga kita bisa menghindari konflik atau kesalahpahaman. Keenam, bicara dengan tenang dan jelas. Salah satu kunci untuk menjadi komunikator yang baik adalah bicara dengan tenang dan jelas. Bicara dengan tenang dan jelas adalah cara bicara yang menunjukkan bahwa kamu menguasai materi yang kamu sampaikan, kamu menghormati pendengar kamu, dan kamu memiliki sikap positif. Bicara dengan tenang dan jelas juga membuat pesan kamu lebih mudah dipahami dan diingat oleh orang lain. Bicara dengan tenang dan jelas adalah cara bicara yang membuatmu banyak disukai orang. Bahasa yang kamu gunakan saat berbicara juga sangat penting. Kamu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan tepat, sesuai dengan konteks dan tujuan pembicaraan kamu. Kamu harus menghindari penggunaan kata atau kalimat yang susah dipahami, bermakna ambigu, bermakna ganda, atau kiasan. Kamu juga harus menggunakan kata sapaan yang sopan dan sesuai dengan siapa yang kamu ajak bicara. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tepat, kamu bisa menyampaikan pesan kamu dengan lebih efektif dan menyenangkan. Selain bahasa verbal, bahasa nonverbal juga sangat berpengaruh pada cara bicara kamu. Bahasa nonverbal meliputi bahasa tubuh dan kontak mata. Kamu harus memperhatikan bahasa tubuh kamu agar tidak menunjukkan sikap yang negatif. Kamu harus menunjukkan bahasa tubuh yang positif, seperti menegakkan badan dan tersenyum. Kamu juga harus memperhatikan kontak mata kamu agar tidak terlihat menghindar. Kamu harus menunjukkan kontak mata yang wajar, yaitu sesekali menatap mata lawan bicara kamu, dan sesekali memindahkan pandangan kamu ke arah lain. Dengan memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata, kamu bisa bicara dengan lebih percaya diri dan menghargai orang lain. Itulah beberapa tips dan trik tentang cara bicara yang membuatmu disukai banyak orang. Saya harap kamu bisa menerapkan tips dan trik ini dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ingat bahwa cara bicara kamu adalah cerminan dari diri kamu. Jangan ragu untuk terus belajar dan berlatih agar cara bicara kamu semakin baik dan efektif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka dengan video ini, silakan berikan suka, komentar, dan bagikan ke teman-teman kamu. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Kehidupan agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.